Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentang materi yang akan saya bahas, yaitu tata kelola IT keempat yang berjudul komunikasi, data, dan jaringan. Oke, langsung saja ke pembahasan. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel, kawat. Untuk terjadinya data komunikasi, perangkat harus berkomunikasi menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi dari hardware, peralatan fisik, dan peralatan lunak program. Ada dua jenis komunikasi data yang menjadi dasar dalam pengembangan komunikasi data, diantaranya A. Infrastruktur terestrial, B. Melalui satelit. Komunikasi data memiliki karakteristik dasar seperti pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. Akurasi sistem harus memberikan data yang akurat, data yang telah diubah dalam transmisi, dan meninggalkan sumber data A yang tidak dikoreksi, tidak dapat digunakan. Ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data maka tidak akan berguna. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Contoh, mari kita asumsikan pada paket video yang dikirim setiap 3DMS. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3DMS dan yang lain dengan delay 4DMS, maka menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Sistem komunikasi data memiliki 5 komponen, yaitu pertama, pesan, kedua pengirim, ketiga penerima, keempat media transmisi. Lalu pembahasan yang kedua yaitu transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Berikut ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan proses ini. Pertama, media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data, diperlukan suatu media. Media ini memiliki beberapa macam seperti bus kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal, wire serta Wi-Fi, wireless nirkabel. Lalu kedua, nirkabel. Wi-Fi atau yang dikenal dengan wireless adalah media transmisi ujuidet yang mana media ini hanya bisa mentransmisikan data yang tidak dijadikan untuk pemandu. Lalu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya. Printer, CPU, berkomunikasi, surat pesan instan,
dan dapat mengakses informasi peran web. Tujuan dari komputer dikembangkan adalah yaitu A. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Lalu yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem menyimpan data terpusat yang dikelola dengan baik, memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda, dan membatasi akses ke data sewaktu dengan diproses. Lalu, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Lalu lagi ada jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagai besar sistem jaringan di samping sistem penjadwal, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Lalu, jaringan membantu usaha dalam melayani klien, maka secara lebih efektif, akses jarak jauh ke data yang terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan. Yang pertama, LAN atau bisa dikenal local area network. LAN merupakan jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan untuk memakai sumber daya, misalnya printer, secara bersamaan dan saling bertukar informasi yang masih dalam satu area. Jaringan ini biasanya terdiri dari komputer, printer, dan perangkat lainnya. Kedua, yaitu MAN, Metropolitan Area Network. LAN yang merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN ini hampir sama dengan LAN ya. Oke. Lalu ada WAN, Wide Area Network. Jaringan ini memberikan layanan lebih luas dibandingkan MAN, yaitu terdapat menghubungkan suatu wilayah bahkan negara maupun antar benua. Ada WLAN, yaitu Wireless Local Area Network. Jaringan e-kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan menggunakan kabel. Lalu ada PAN, Personal Area Network, merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 1-5 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan misalnya pada saat kita menghubungkan komputer dengan HP, headset, ataupun perangkat sejenisnya. Selesai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.